Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, mahasiswa di seluruh Indonesia, ada beberapa capaian yang hendak diperoleh pada saat mahasiswa itu belajar di perguruan tinggi, yang disebut dengan namanya CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami materi-materi yang dipelajari selama perkuliahan berlangsung. Jadi, mahasiswa pada saat dia mampu memahami apa yang dipelajarinya selama berkuliah, itu baru pada level yang pertama. Apa yang dipahami? Yang dipahami adalah materi-materi yang dipelajari selama dia belajar di perguruan tinggi. Setidaknya ada 3 hal yang dipelajari oleh para mahasiswa atau yang dipahami oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah konsep-konsep dan pengertian-pengertian mengenai ilmu yang dipelajarinya. Itu diperoleh dari banyak bacaan maupun buku-buku maupun jurnal yang bisa diakses secara mudah di era teknologi 4.0 sekarang ini atau era 4.0. Yang kedua adalah mahasiswa memahami teori-teori yang dipelajari pada saat dia belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang relevan dengan keilmuan yang dipelajarinya. Itu adalah level yang pertama. Capaian pembelajaran atau level kedua yang perlu dikuasai oleh mahasiswa adalah mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dipahami oleh para mahasiswa pada level pertama. Jadi, mahasiswa tidak hanya mampu memahami materi-materi perkuliahan, baik itu yang berkaitan dengan konsep-konsep, teori-teori, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, akademisi, dan pihak-pihak lain dalam bidang yang dikajinya, tapi juga mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dipahaminya itu dalam bentuk 2 hal. Pertama adalah dalam bentuk diskusi-diskusi, baik itu yang terprogram maupun tidak terprogram. Baik yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik dengan sesama mahasiswa di intra kelas, di intra program studi, di intra perguruan tinggi maupun dengan pihak yang berada di eksternal lingkungannya. Yang kedua adalah dia mampu mengungkapkan kembali apa yang dipahaminya itu dalam bentuk tulisan-tulisan, baik itu opini di koran, kemudian esai di majalah atau di media cetak maupun online, maupun dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah dalam bentuk karya tulis. Itu adalah capaian pembelajaran yang kedua. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu membedah kasus yang terjadi di masyarakatnya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya mampu memahami materi-materi perkuliahan, dan mahasiswa tidak hanya mampu berdebat atau berdiskusi, juga mahasiswa tidak hanya mampu menulis, tapi juga mampu menganalisis dan membaca kasus yang terjadi di sekitarnya. Apa yang terjadi di sekitarnya, di masyarakatnya secara umum maupun secara khusus, itu mampu dibaca oleh para mahasiswa. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, mampu menyambungkan atau menganalisis materi perkuliahan itu dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Jadi bagaimana mengkontekstualisasikan teori-teori, konsep-konsep, kajian empiris yang sudah dipelajarinya, dipahaminya itu dengan peristiwa-peristiwa
kasus-kasus, fenomena-fenomena yang ada di lingkungan masyarakatnya. Fenomena kasus atau peristiwa yang terjadi itu tidak hanya di lingkungan tempat tinggalnya. Bisa jadi dia bisa mengaksesnya lewat informasi teknologi, lewat media massa, lewat sosial media, lewat radio, lewat televisi, lewat koran, majalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah dia mampu menemukan solusi atau alternatif-alternatif kebijakan dari apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami dari kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan itu dengan cara pandang atau menggunakan teori-teori yang dipelajari di dalam perkuliahan. Jadi dia menemukan banyak alternatif tawaran yang bisa dikemukakan terhadap persoalan peristiwa fenomena yang didapatkan di lingkungan masyarakatnya. Nah, yang terakhir adalah capaian pembelajaran yang terakhir bagi para mahasiswa adalah mampu menyodorkan model dari kebijakan, program, atau apapun namanya yang menurut mahasiswa dalam kajian maupun dalam telaah mahasiswa itu mampu menjadi solusi dari persoalan yang ada di lingkungan masyarakat itu. Jadi di antara banyak alternatif yang tadi dikemukakan itu, dia mampu menyodorkan satu model di antara solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa. Sehingga model itu bisa berupa misalnya proposal, bisa model aplikasi, bisa model konsep pemikiran, bisa berupa aplikasi dalam bentuk teknologi, bisa dalam bentuk program yang itu bisa diejawantahkan, kemudian tawarannya itu secara detail dan diuraikan dalam bentuk sesuatu yang bisa diaplikasikan oleh dirinya maupun oleh pihak lain termasuk pemangku kebijakan. Jadi itulah kira-kira capaian pembelajaran yang hendak diperoleh oleh para mahasiswa Indonesia yang pada saat dia menuntut ilmu. Jadi keseluruhan capaian pembelajaran itu harus dan perlu dikuasai oleh manusia untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan untuk masyarakatnya sehingga dia bisa berguna bagi lingkungan masyarakat dan masyarakat ilmu pengetahuan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.